dari Persisam Putra Samarinda. Ini dia starting 11 yang akan diturunkan oleh Coach Henry Susilo, Bung Barhot. Betul, kita lihat di depan tampaknya duet Yongki Aribowo akan menjadi andalan bersama Jerry Karpe. Dan di belakang tetap dipimpin oleh Kapten Robi yang akan berduet dengan Luke Owana. Ini dia formasi dari Persiram Raja Ampat. Betul, sama dengan Persisam. Persiram juga tampil dengan format 4-4-2 dan kita lihat pemain Korea Yu Wok Jin asal Sigli sudah ditampilkan langsung bersama dua pemain asingnya, Bomsong dan Anderson da Silva. Wasit Ayang Suara untuk memberikan fluidnya. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak pertama. Persisam Putra Samarinda melawan Persiram Raja Ampat. Dan dapat kita saksikan Persisam Samarinda mengenakan kostum kebanggaannya. Oranye-oranye berada di sisi sebelah kiri dari layar kaca Anda. Dan juga Persiram Raja Ampat menggunakan kostum away-nya berada di sisi sebelah kanan layar televisi Anda. Dan sekarang sebuah serangan dari Zdan Lopicic. Dan mitra sepak bola tadi saya saksikan. Sebuah kesempatan yang tidak mampu dimaksimalkan tadi oleh sundulan dari Yongki Aribowo, langsung menggertak ke jantung pertahanan, Bung Barhot. Betul, padahal kita lihat bagaimana posisi Yongki sebenarnya bersih sekali sebelum diganggu oleh penjaga gawang Ari. Sayang headingnya masih melebar tipis di kanan gawang Persiram ini. Peluang pertama di menit pertama. Betul sekali. Belum genap 1 menit, Bung Barhot. Betul. Harus berhati-hati. Apakah mitos Persisam Putra Samarinda yang konon sudah mengalahkan 3 tim asal Papua di putaran pertama akan berlaku pada malam hari ini? Apakah Persiram akan menjadi korban keempat dari keganasan Persisam Samarinda? Nah, dia Kapten M. Robi. Langsung pada Jerry Karpe, masih mencari rekannya Jerry Karpe. Zdan Lopicic tadi. Zdan Lopicic. Halo saja tadi. Akselerasi dari Zdan Lopicic. Nah, dia Stephen Enambo. Sepak pojok pertama untuk Persisam. Kurang cermat tadi tendangan dari Lopicic. Dihalau oleh Anderson da Silva. Ini ada pemain yang digadang-gadang akan menjadi momok baru di sektor pertahanan dari Persiram, Bung Barhot. Ya, mantan andalan di Persik dan Mitra Kukar. Dan tidak jarang tim Persiram juga banyak sekali mengalahkan tim-tim besar, sebut saja seperti Mitra Kukar. Betul. Sriwijaya FC. Dan tim Persisam Putra Samarinda harus bermain ekstra hati-hati pada malam hari ini. Oke, kembali kali ini serangan dari tim Persisam. Kalau saya tadi bola. Kembali kali ini anak-anak Dewa Laut membangun serangan. Potong tadi oleh Supriyono. Robi kali ini umpan jauh ke depan. Ya, nampak tim dari Persisam sudah tidak sabar untuk segera mencetak gol, Bung Barhot. Semangat sekali mereka pada pertandingan malam hari ini. Betul. Dan kekalahan Pelita Jaya 1-3 dari Persiba membuat Persisam berambisi untuk meraih kemenangan, untuk melewati mereka di papan tengah di peringkat ke-9. Yu Wok Jin coba melewati dari kawalan Supriyono tadi. Bomsong kali ini tidak berhasil melewati kawalan dari Dias Angga tadi. Berbahaya kali ini serangan balik dari Persisam Putra Samarinda. Mitra sepak bola kita saksikan. Jerry Karpe. Masih Jerry Karpe. Terlalu lama tadi mengontrol bola Jerry Karpe. Kalau kita saksikan rekan satu timnya Yongki Aribowo sudah bersiap-siap tadi untuk menerima umpan. Ya, betul, memang terlalu lama. Kita lihat bagaimana lambat untuk segera memberi umpan kepada Yongki di depan atau di kotak penalti.
sepak pojok kedua untuk Persisam. Kembali tendangan yang kurang baik tadi oleh Srđan Lopisic. Pelanggaran tadi mitra sepak bola. Offside. Kita saksikan. Sangat mengagumkan kita melihat bagaimana atmosfer Stadion Segiri yang dipenuhi supporter Persisam. Ya. Luar biasa. Tampak dari kejauhan Pusamania memadati Stadion Segiri Samarinda tentu saja pada malam minggu ini untuk memberikan supportnya kepada tim kesayangan mereka. Persisam yang dihuni oleh banyak sekali pemain-pemain yang bermaterikan, pemain yang sangat mempunyai skill yang sangat baik dan mempunyai target untuk berada di posisi 3 besar di akhir putaran kedua ini, Bung Barhot. Ya, ambisi mereka memang sangat wajar karena materi pemain mereka sebetulnya adalah tim yang bertabur bintang. Memang sangat mengejutkan performa mereka. Hal ini yang membuat terpaksa harus berhentinya seorang Daniel Rukito. Ya, betul sekali Bung Barhot. Pelanggaran tadi, Christian David Uron. Dia Lopisic. Ya, pelanggaran tadi dilakukan terhadap pemain asal Serbia Montenegro ini. Ya, nampak absennya seorang Fagundes juga sedikit katakanlah mengganggu lini tengah dari Persisam Putra Samarinda, Bung Barhot, di mana Fagundes mempunyai peran yang sangat sentral biasanya. Ya, memang kita lihat bagaimana lini tengah sekarang menjadi ujian buat Eka Ramdhani CS. Apakah mereka mampu tampil maksimal seperti permainan yang selama ini selalu dengan prima diperlihatkan oleh seorang Fagundes. Sepak pojok kali ini Persisam Putra Samarinda. Ya, Yongki Aribo yang berduet dengan Jerry Makarpe sudah dilakukan. Untuk Owana Zoa overlapping dia mencoba mencari peruntungan di titik penalti dari Persiram Raja Ampat. Owana Zoa. Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani. Potong saja tadi. Ini juga pemain yang harus diantisipasi, Eka Ramdhani. Hari ini serangan balik dari Persiram Raja Ampat. Bumsong dibayang-bayangi tadi oleh Srđan Lopicic, masih Bumsong. Oh, terlalu jauh tadi bola dari dribble seorang Bumsong. 10 gol yang sudah dikemas oleh Bumsong, Bung Barhot. Ya, betul. Dan Bumsong adalah mantan pemain andalan Persisam Samarinda ketika tim ini masih tampil di Divisi 1. Ya. Nah, dia Jan Paul Bumsong. Ya, memang sedikit ada ganjalan tadi dari Dia Sangga. Kita saksikanlah dia Christian Eloko Gonzalez yang harus di bangku cadangkan pada malam hari ini. Dia dapat bermain akibat akumulasi kartu. Sudah dilakukan tadi. Cukup berbahaya nampaknya. Sebuah side piece tadi yang dilakukan oleh pemain anyar yang dimiliki Persiram Raja Ampat. Ya, kita Anderson lihat da bagaimana Silva, ya. akurasi tembakan ala Amerika Latin yang sangat bagus diperlihatkan oleh Anderson da Silva. Betul sekali. Sangat cocok nampaknya menggunakan bahasa ala Amerika Latin. Betul. Setuju sekali saya dengan Anda, Bung Barhot. Tendangan bebas yang berbahaya tadi kita saksikan. Mulai melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya. Dan juga tentu saja serangan-serangan dari Persiram harus diantisipasi dengan baik oleh M. Robi yang kerap kali melakukan blunder. Sebuah tangkapan yang baik tadi dari Agung Prasetyo. Bukan sebuah masalah tadi. Sangat lengket tangan dari seorang Agung Prasetyo. Berbahaya jika tidak lengket. Iya. Karena kita lihat bagaimana Bumsong sudah siap menerima umpan chip yang dilepas oleh Anderson tadi. Kembali kali ini pemain
Persisam Putra Samarinda mencoba mengatur tempo permainan Eka Ramdhani. Anggaran kembali oleh Nasution Karubaba. Ada Eka Ramdhani. Ya, dibandingkan penampilan bersama Persib Maung Bandung dengan penampilan Eka bersama Persisam, Bung Barhot, bagaimana Anda melihat performa dia bersama Persisam selama ini, Bung? Ya, kita lihat bagaimana kita bicara Eka Ramdhani, justru menurut saya memang kesempatan atau yang terbaik yang dia miliki adalah ketika dia bermain di Persisam seperti sekarang, di mana di Persib Bandung banyak bertabur pemain-pemain gelandang yang bagus, sementara di Persisam ini dia menjadi pemain yang tidak tergantikan. Ini hal yang bagus yang membuat dia meninggalkan Kota Bandung, bersedia meninggalkan Kota Bandung, mengikuti ajakan dari Gonzales. Kita saksikan Jerry Karpe sedikit ringis kesakitan di sana. Nasution Karubaba. Oh, berbahaya kini mitra sepak bola. Dan sebuah umpan tadi dari Elton Maran yang kerap kali membantu serangan-serangan. Ya, nampak Elton Maran menggantikan peran sentral dari Okto Maniani, Bung Barhot. Iya, dan kalau kita perhatikan tadi sempat terkejut Agung Prasetyo karena dia menduga bola akan di crossing, ternyata mengarah ke tiang dekat. Beruntung masih mengenai jala bagian luar. Baik sekali kali ini kerjasama antara Jerry Karpe dan juga Eka Ramdhani, namun masih dapat dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Kembali kali ini anak-anak Persiram. Supriyono, mantan dekanan dari era Primavera. Betul sekali. Yang sudah tentu saja malang melintang di persepak bolaan Indonesia, Supriyono. Pelanggaran tadi mitra sepak bola. Nampak Serdar Lopisic tarik tadi bajunya. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Tidak ada tarikan di situ. Oh, Artinya betul nampaknya keputusan AW1 yang sangat jeli kita lihat. Bahwa memang dia sengaja memutar tubuhnya untuk menjatuhkan. betul, dan menjulurkan kakinya Betul. nampaknya tadi. Tidak cermat kali ini. Sebuah umpan panjang tadi. Nah, dia sang kapten M. Robin. Bambang Nurdiansyah. Coach Henry Bambang yang didampingi oleh manajer Henry. Tentu saja Bambang Nurdiansyah yang juga sudah mempunyai pengalaman dan caps yang sangat baik di persepak bola Indonesia. Sempat juga menjadi pelatih dari timnas putri kalau saya tidak salah. Timnas putri dan timnas U21 yang sempat menjadi juara ASEAN. Betul. Dan Bambang merupakan mantan bomber yang pernah 3 kali berturut-turut menjadi top skor di era Galatama. Ya. Sebuah blunder tadi dilakukan oleh Ari Kurniawan, hampir saja membahayakan gawang dari Persiram Raja Ampat. Oh, kembali pelanggaran dari Srdjan Lopisic. Harus berhati-hati, Bung. Lopisic yang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ya, dan kesalahan-kesalahan seperti ini yang seringkali merugikan Persisam karena Lopisic mudah mendapat kartu kuning untuk hal-hal yang tidak perlu seperti ini. Bukan di daerah yang berbahaya dia melakukan pelanggaran. Sebuah gerak tipu tadi. Offside. Saksikan. Nah, dia duel pertama dari striker Bumsong dan juga Yu Wo Chik, pemain asal Korea Selatan. Ya, yang pernah bermain di Jeju United. Betul. Balik kali ini serangan dari Persisam. Masih belum membahayakan gawang dari Persiram Raja Ampat tadi. Iya, suasana di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Seperti dari Pusamania.
Dengan gawang kali ini. Sejauh ini bagaimana Anda melihat fenomena para pemain Korea Selatan yang banyak sekali dimiliki oleh tim-tim dari ISL, khususnya di putaran kedua ini, Bung Barhut? Ya, bukan hal yang mengejutkan bertaburnya pemain-pemain asal Korea ini. Karena kita tahu memang karakteristik mereka yang petarung dan memang ketentuan dari Liga Indonesia juga menyatakan harus ada 2 pemain asal Asia, 3 pemain di luar Asia. Ini yang membuat pemain-pemain asal Korea dan juga beberapa asal Jepang menjadi pilihan utama, apalagi dengan karakter yang diperlihatkan oleh rata-rata pemain Korea yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Betul. Itu yang harus ditiru oleh pemain-pemain kita di lapangan. Hari Yongki Aribowo. Tidak cermat tadi Yongki. Potong saja tadi bola oleh Nasution Karubaba yang nampaknya mendapatkan tugas khusus untuk menjaga ketat striker-striker dari Persisam Putra Samarinda. Sepak pojok kembali untuk Persisam. Nah dia jadi Karpe. Sudah dilakukan dan kemulut kali ini mitra sepak bola. Tinju saya tadi bola oleh Ari Kurniawan, kembali serangan balik yang berbahaya. Ya, memang onside kita lihat. Ya, Elton Maran. Baik sekali dari penjagaan M. Robi terhadap Elton Maran. Akbar Rashid, Eka Ramdhani. Indra lapangan tengah, kembali Eka Ramdhani. Terlihat sekali perannya Eka sangat penting pada malam hari ini. Dias Angga, berikan umpan. Harus berhati-hati pertahanan dari Persiram. Nampaknya para pemain Persisam sudah sedikit on fire, Bung Barhot. Ya, dan memang keputusan yang tepat diambil oleh Kubai tadi. Berbahaya jika dia berlama-lama berusaha untuk mengkontrol bola. Karena ada 2 pemain Persisam di sampingnya. Kembali Eka Ramdhani berikan umpan. Tidak ada kawan di sana. Maksudnya tadi berikan umpan kepada Jerry Boy Mekarpe. Terlalu deras tadi umpan dari Eka Ramdhani. Kita lihat tadi bagaimana ekspresi kekecewaan dari seorang Eka atau yang biasa dipanggil Ebol. Ebol, betul sekali, Bung. Kita saksikan apakah Persiram akan menjadi korban selanjutnya di kandang dari Persisam, di mana 3 tim asal Papua sebelumnya juga mengalami kekalahan di kandang yang sama. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persiram Raja Ampat, inilah dia Akbar Rashid, pemain yang sudah memperkuat Persisam sejak tahun 2008. Kembali serangan kali ini dilakukan oleh anak-anak Dewa Laut. Ya, sejauh ini memang kita melihat peran dari Yuwojik belum begitu terlihat nyata, Bung Barhot. Ya, padahal di putaran pertama kita lihat bagaimana sentralnya peranan seorang Yuwojik di PSAP Sigli. Ini memang yang harus diperhatikan karena memang posisi ideal buat seorang Yuwojik adalah di posisi gelandang, bukan menjadi target man di ujung tombak. Dan nampaknya pada malam ini Coach Banur memasang Yuwojik menjadi target man. Iya, bersama Bomsong. Ya. Baik sekali tadi Stephen Henabo. Balik kali ini Anderson da Silva. Saksikan cukup sentral peran dari Anderson da Silva. Cukup banyak mengolah bola juga pada pertandingan malam hari ini. Ya, kita lihat skill individu yang sangat bagus. Ya, setuju sekali, Bung. Dalam melindungi bola, kontrol yang sangat bagus, screening ball yang sangat mengagumkan.
Luke Owanazoa tadi. Ya sebenarnya Luke Owanazoa itu bukan pemain asing yang kelas rata-rata, namun dia adalah pemain yang sangat istimewa. Pernah bermain di Spartak Moskow Junior dan Ansi Makala. Ya. Dan ini merupakan peran pertamanya di Liga Indonesia. Sudah dilakukan tadi mitra sepak bola. Nampaknya Persiram mempunyai spesialis tendangan bebas yang baru. Ya betul, masuknya Anderson menjadi pilihan utama dalam mengeksekusi bola-bola mati, terutama di area sebelah kiri. Ya, disaksikan sudah 2 kali. Anderson mencoba peruntungan dari side piece, namun masih belum, atau bola masih belum bersarang di gawang dari Agung Prasetyo. Kembali kali ini, anak-anak Pesut Mahakam melakukan membangun serangan, namun sayang masih dipotong tadi oleh Elton Maran. Barang ke dalam oleh Supriyono tadi. Yongki. Oh, sayang sekali. Kita saksikan salah seorang pemain Persisam sudah siap untuk mengeksekusi bola liar tadi. Yongki Ribowo. Dan mitra sepak bola kita saksikan. Sebuah heading tadi dari Fandi Mohtar masih dapat diselamatkan dengan baik oleh kiper Ari Kurniawan, Bung Barot. Ya kita lihat bagaimana refleks yang sangat bagus dari Ari Kurniawan. Padahal heading yang sangat dekat kita lihat dan free header. Beruntung bola tepat ke arah Ari dan tidak mau mengambil risiko. Ya. Dia membuang bola. Pakai tadi Akbar Rashid yang mencoba peruntungan dari headingnya. Kembali kali ini serangan dari Jerry Karpe. Sudah mulai menunjukkan tajinya, striker Persisam Putra Samarinda. Ya, Fandi Mohtar juga sudah kembali berada tadi di posisi yang sangat ideal untuk menciptakan gol. Inilah dia peluang terbaik yang dimiliki Persisam Samarinda tadi. Sebuah heading yang dilakukan oleh Akbar Rashid. Sangat baik serangan-serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Persisam Samarinda. Nampaknya gol tinggal menunggu waktu, Bung Barhot, apabila Persisam terus melakukan serangan-serangan seperti tadi. Ya. Dan memang kita lihat belum maksimal. Berbahaya kali mitra sepak bola. Beruntung Agung Prasetyo cepat mengonsum bola. Kita bahas tadi kembali bagaimana belum maksimalnya Jerry Karpe kerjasama dengan Yongki. Berkali-kali Jerry Karpe melakukan kesalahan yang sebenarnya dia tidak perlu lakukan, terlalu selfish kadang-kadang. Betul. Oh, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Anderson da Silva. Ada Fandi Mohtar. Inilah dia sosok nyerang sayap yang dimiliki oleh Persisam Samarinda. Kerap kali umpan-umpannya diteruskan dengan manis oleh para striker Persisam untuk dikonversi menjadi sebuah gol. Tampaknya wasit Suharan mengatakan handsball. Ya, menyentuh tangan kanan. Dan bebas kali ini untuk Persisam Putra Samarinda. Tentu saja akan dieksekusi oleh Eka Ramdhani. Kita saksikan seluruh pemain, setengah pemain sudah berkumpul. Kotak penalti dari Persiram Raja Ampat. Tentu saja heading-heading dari Jerry Boyma Karpe diharapkan mampu mengkonversi peluang ini menjadi sebuah gol. Eka Ramdhani sudah dilakukan dan baik sekali tadi penyelamatan gemilang oleh Ari Kurniawan, Bung Barhot. Iya, kembali hingga menit ke-24 ini Ari masih tetap tampil gemilang. Kita lihat bagaimana mematikannya tembakan dari Eka di sudut sebelah kanan. Betul. Ditepis langsung oleh Ari. Baik sekali tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Eka Ramdhani yang memang memiliki julukan sebagai spesialis eksekutor
bola-bola mati. Dia tertuju kepada tiang jauh dari gawang Ari Kurniawan, namun kecermatan dan juga pengalaman Ari Kurniawan berbicara banyak. Supriyono berikan tadi bola kepada M. Robi. Tercatat kurang lebih sudah 2 peluang emas yang dimiliki oleh Persisam Samarinda. Setelah tadi Akbar Rashid yang sempat menerima umpan dari Yongki juga sempat membahayakan gawang Ari Kurniawan. Play on. Oh, pelanggaran kali ini. Kita lihat Bung. Sedikit nakal Sedan Lopicic. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Yang tentunya nanti akan merugikan juga bagi timnya Persisam Samarinda. Karamdani, mantan penggawa timnas Indonesia, dan dapat kita saksikan dia peluang kedua, peluang emas kedua yang dimiliki oleh Persisam Samarinda dapat diselamatkan dengan baik tadi oleh Ari Kurniawan. Kita saksikan, baik sekali Eka mengarahkan bola ke tiang jauh. Karamdani, sang jenderal lapangan tengah dari Persisam Samarinda. Anderson da Silva tadi. Luke Ozoa. Kotak-atik bola barisan pertahanan dari Persisam. Ya, kita lihat bagaimana kembali aksi-aksi kekecewaan yang diperlihatkan oleh Jerry Karpe. Justru menunjukkan belum padunya kerjasama lini depan Persisam. Berbahaya Bung, inilah dia angle-angle yang disenangi oleh para eksekutor tendangan bebas dari Persisam. Kita saksikan tadi ada pelanggaran terhadap Yongki Oribowo dan kita saksikan cukup berbahaya. Iya, betul, sangat dekat dan nyaris mendekati area kotak penalti. Betul. Harus berhati-hati Yongki. Karena barisan pertahanan Persisam ditugaskan untuk menjaga ketat striker dari Persisam ini yang sering kali cedera, dilanda cedera Bung Barhot. Ya, dan memang mantan pemain Persik dan Arema ini belum tampil luar biasa di Persisam. Padahal dia sempat menebar banyak harapan di Samarinda. Eka Ramdhani sudah lakukan gol. Sebuah eksekusi tendangan bebas tadi mampu disahkan dengan baik oleh Eka Ramdhani. 1-0 skor sementara untuk keunggulan Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat ini yang kedua kali kejeniusan set piece yang diperlihatkan oleh mantan pemain Persib ini. Bagaimana tembakan kedua dia lakukan dengan placing yang sangat akurat. Dia lihat ada celah di pagar dan dia tempatkan, dan sebuah gol yang indah buat Pusamania yang akan berulang tahun yang ke-18 hari ini. Ya, baik sekali tadi. Sebuah free kick yang saya rasa ini kelasnya adalah kelas internasional, Bung Barhot. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Hanya pemain-pemain profesional atau hanya segelintir pemain profesional lah yang bisa melakukan tendangan bebas seperti ini. Kita saksikan tadi ada salah satu pemain yang membuka celah di situ. Saksikan, ya, nampak betul. Yongki membuka celah untuk, dan Eka memanfaatkan celah di situ, dan memang sangat sulit buat seorang penjaga gawang karena biasanya seorang penjaga gawang akan menjaga bola yang lewat dari pagar. Nah, dia aksi selebrasi yang cukup unik dilakukan Eka Ramdhani. Baik sekali mitra sepak bola. Gol berkelas dunia. Side piece berkelas internasional tadi dilakukan oleh salah satu putra terbaik Indonesia, Eka Ramdhani. Kita saksikan dia, sosok Eka Ramdhani. Ceploskan bola pada menit ke-27 tadi. Luar biasa memang. Seperti kata saya tadi Bung, gol tinggal menunggu waktu Bung Barhot. Iya. Karena memang frekuensi serangan Persisam sangat luar biasa. Berbahaya. Memang jaraknya masih cukup jauh, namun posisi seperti ini sangat ideal dengan kaki kiri dari Anderson. Betul.
Luar biasa. Gol jeger tadi diciptakan oleh seorang Eka Ramdhani. Tidak henti-hentinya saya memuja gol tadi Bung Barhot karena sangat indah. Iya, placing yang sangat bagus melihat celah di pagar betis tadi. Tuh. Kali ini sang algojo antara Anderson da Silva atau Gideon Victor Wai akan melakukan tendangan bebas. Anderson da Silva. Nampak Anderson juga mempunyai kaki kiri yang berbahaya, Bung Barhot. Iya, masih membentur pagar betis. Ya. Setelah hasil yang mengecewakan ketika ditahan imbang dalam laga terakhir mereka, imbang 1-1 melawan Deltras, gol yang terjadi di menit ke-29 tadi menimbulkan harapan yang sangat besar buat kubu tuan rumah. Setuju sekali Bung Barhot, tentu saja apabila Persisam tampil seperti ini di setiap pertandingannya. Ya, Coach Ya. Banur. Sudah sedikit resah kali ini. Iya, terasa sesak melihat tembakan yang Tendangan mematikan bebas dari seorang betul. Eka. Coach Banur sudah mulai memikirkan apa strategi yang akan dilakukan di sisa menit di babak pertama ini. Apakah akan memasukkan Oktomaniani, kita juga tidak tahu, atau striker kawakan Martin Tau Iya, yang masih di bangku cadangkan. Kembali serangan kali ini dari pasukan Dewa Laut. Berbahaya kali ini serangan balik. Jadi Karpe, keluar dari sarangnya tadi Ari Kurniawan. Supriyono. ya, terlepas dari gol yang dicetak oleh Eka tadi, penampilan Ari Kurniawan sebenarnya sangat bagus. Kita lihat bagaimana timing dan positioning yang selalu tepat diperlihatkan oleh penjaga gawang ini. Kita lihat ketenangan yang luar biasa mengkontrol dengan perut. Karena sangat berbahaya, akan mengundang kartu merah jika bola sampai tersentuh oleh tangannya. Sangat tenang sekali tadi aksi dari Ari Kurniawan. Kembali kali ini para pemain Persira mencoba membangun serangan. Masih mengotak-atik strategi dan juga masih mencari celah untuk bisa dikonversi menjadi gol. Anderson da Silva kali ini dan Anderson da Berbahaya. Silva berbahaya Bung Barhot, betul Iya. sekali. Betul. Berbahaya sangat karena selain posisinya yang ke sebelah kiri, bola cenderung menyentuh tanah lebih dahulu jika tidak segera disongsong oleh penjaga gawang Agung Prasetyo ini. Kita lihat bola akan menyentuh tanah dan sangat sulit Ya. diantisipasi jika dia tidak menyongsong sebelum Betul. menyentuh tanah. Lebih sulit apabila bola menjadi bola rebound seperti Betul. itu Bung Barhot untuk diantisipasi. Kembali kali ini serangan oleh Yowojik. Selamatkan tadi. Ya, rasanya memang ada kesalahan posisi yang dirasakan oleh Jewojik ini. Betul, saya juga Karena setuju. memang di Sigli dia tidak pernah menjadi target man, dia Betul. selalu menjadi second striker, pengumpan, perusak, dan hal ini yang membuat sia-sia seorang Jewojik. Dia jarang mendapat umpan, padahal dia fighter yang sangat bagus. Salah satu pemain Korea yang bagus di ESL musim ini. Agak sedikit kebingungan. Betul. Dari tadi Yowojik. Nampak masih belum akrab dengan formasi atau pos barunya. Kembali Yowojik. Ada Yowojik. Clearance yang baik tadi dari M. Robi. Mudah-mudahan saja M. Robi pada pertandingan ini tidak melakukan blunder, Bung Barhot. Iya, dan memang anak Depok ini sebenarnya memiliki kualitas yang sangat bagus, Iya. kepemimpinan yang sangat bagus. Mantan tandem Ebanda di Persija. Betul. Ini yang membuat dia dipilih menjadi kapten di Persut Mahakam ini. Sudah lakukan tadi. Coba digapai tadi bola oleh Eka Ramdhani, mitra sepak bola. Anderson da Silva. Berikan pada Yowojik. Kita lihat Bung, seperti orang kebingungan Iya. Yowojik Bung. Ya, kembali saya katakan tadi memang sangat
Mengherankan melihat posisi dia sebagai target ini. Dia justru sebagai pengumpan biasanya yang membongkar pertahanan lawan sebelum memberi umpan kepada striker. Ditempel ketat tadi Iwojic oleh Supriyono. Saya Anderson da Silva. Tempel ketat oleh Supriyono. Pemain yang sudah kawakan, berusia 35 tahun. Oktomaniani. Ya, ini sebenarnya kapten Ya, utama dari tim Persiram. betul. Sekarang posisi kapten dipegang oleh Saanun Al-Kadri. Nampak masih sedikit berkabung. Aku aja dari Oktomaniani setelah ditinggal ayahanda tercintanya. Betul, ini salah satu alasan kemungkinan yang membuat Ya. dia diistirahatkan dulu. Mungkin turun di babak kedua jika memang keadaan sangat memaksa untuk membutuhkan seorang Okto. Ya, tentu saja sang juru gedor dari Persiram, Oktomaniani, yang sempat memperkuat Sriwijaya FC. Kali ini Eka Ramdhani memberikan umpan. Wow! Fandi Mohtar tadi mencoba melakukan tendangan volley. Ini dia Fandi Mohtar. Pemain yang posisinya sangat sentral di Persisam Putra Samarinda. Ya, mantan pemain Persiter ini menjadi tandem yang sangat bagus buat seorang Eka di lini tengah. Lemparan ke dalam kali ini. Oh, cermat tadi mitra sepak bola. Ya, bagaimana Anda sejauh ini melihat koordinasi dari lini ke lini yang dilakukan oleh Persiram Raja Ampat? Ya, yang belum kita lihat dari Persiram Raja Ampat ini adalah karakter tim Papua yang Ya. biasanya banyak menampilkan aksi-aksi individu. Betul. Yang justru kita sangat jarang melihat seperti yang biasa diperagakan oleh tim-tim Papua, Persipura, Davonsoro, dan Wamena. Ini yang menjadi kelebihan dari benua atau pulau Iya. Mutiara Hitam ini yang tidak diperlihatkan oleh skuad Raja Ampat. Pulau Paruh Burung yang sangat indah menghasilkan 4 tim dari Papua. Kembali serangan kali ini. Fandi Mohtar tadi, oper pada Jerry Karpe. Ringis kesakitan nampaknya Jerry Karpe. Ya, tindakan fair play tadi dilakukan oleh Bumsong. Jean-Paul Bumsong. Bukan Jean-Paul Van Damme ya Bung ya. Saksikan. Ya, memang ada injakan tadi. 2 kali terinjak Ya. kakinya. Nampak ada masalah di ankle dari Jerry Boy Makarpe. Kita saksikan tadi. Ada injakan yang dilakukan oleh Baikudian. Banur nampak melakukan interupsi di situ. Ya, kita lihat asisten Banur, mantan pemain nasional yang sudah lama sekali kita rindukan, Robi Binur. Ya. Saksikan. Ya, jelas ada injakan di situ. Artinya memang mestinya tim official dari Raja Ampat yang jelas berada pada jarak yang sangat jauh. Ya. Tidak bisa melihat ada injakan di situ. Dari tayang ulang tadi kita lihat ada memang jelas ada injakan. Saksikan lihat dia supporter dari Pesut Mahakam, Pusam Mania. Tentu saja memberikan supportnya dari Stadion Segiri Samarinda. Berbahaya kali ini. Coba mengotak-atik bola tadi. Barisan belakang dari Persiram Raja Ampat. Anderson da Silva. Perannya cukup dibutuhkan nampaknya dalam pertandingan ini. Seringkali mendapatkan bola. Yongki Rubowo. Buang saja tadi bola oleh Zukowana Zoa. Coba dikejar tadi oleh Yongki.
Nampak Coach Banur sudah mulai berdiri di sisi lapangan, Iya. Bung Barhot, untuk memberikan instruksi-instruksi. Ada kegelisahan yang Iya. besar kita lihat di wajahnya. Sedikit gusar Coach Banur tadi. Ya, terlambat melakukan aksi jatuhnya. Diving, jelas sekali tadi. Tidak ada body contact sama sekali. Coach Banur memberikan instruksi dari sisi lapangan. Nampaknya memang Anderson da Silva akan berperan lebih banyak lagi. Kita saksikan tadi. Ya, yang mengherankan adalah melihat bagaimana mimik seorang Iwonjik tadi, Ya. seperti kebingungan. Betul, setuju sekali Bung. Padahal dia adalah pemain yang sangat mobil, yang sangat giat bergerak ketika memperkuat PSAP Sigli di putaran pertama. Tindakan yang sportif tadi oleh Jerry Boy Mekarpe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ari Kurniawan. Kiper yang sempat memperkuat Persekapas. Cukup veteran usia dari Ari Kurniawan, Bung, 34 tahun. Dan baru saja berulang tahun pada bulan ini. Ya, kematangannya yang dibutuhkan oleh tim Raja Ampat ini. Ya, kita kembali ke lapangan Mitra Sepak Bola. Nampak para pemain Persiram Raja Ampat masih mengotak-atik strategi dari Banur. Karena dari tadi belum mendapatkan atau baru satu kali saja mendapatkan peluang yang berbahaya. Tim dari Papua ini. Bumsong. Nampak Iwojik sedikit ditarik ke kanan, Bung. Ya, memang itu cara yang paling tepat dengan membuatnya menjadi second striker di belakang Bomsong. Betul. Nampak Banur melakukan sedikit merotasi pemain tadi, merubah sedikit pos dari. Oh, kartu kuning, Bung. Kita saksikan. Mengulur-ngulur waktu nampaknya tadi. Dias Angga. Belum jelas kepada siapa kartu kuningnya tertuju, apakah kepada Yongki tadi yang sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Ya, betul sekali. Kesalahan yang tentu saja tidak perlu dilakukan. 3 menit lagi waktu tersisa di babak pertama ini Mitra Sepak Bola. Ya, saya masih cukup belum jelas tadi kesalahan yang dilakukan oleh Yongki. Ya, Ini ada pelanggaran dilakukan oleh Luke Owona. nampaknya sedikit mengulur-ngulur lemparan ke dalam Bung Barhot tadi. Iya, dan memang sangat berlebihan jika ada tuduhan karena ini baru babak pertama. Iya, betul sekali. Sangat jarang ada pemain mengulur-ulur waktu di babak pertama, apalagi mereka adalah tim sekuat Persisam dan main di kandang. Ini memang mengherankan, ini yang membuat Yongki tadi sempat bingung. Kembali kali ini Anderson da Silva akan mengeksekusi bola mati. Anderson da Silva sudah dilakukan dan Mitra Sepak Bola. Kita saksikan on target Bung Barhot. Kembali penyelamatan gemilang dilakukan oleh Agung Prasetyo. Ya, dari 3 peluang yang dimiliki oleh Anderson dari set piece, hanya 1 yang gagal. Dua-duanya mampu membuat Ya, gawang Persisam nyaris bergetar. nampaknya menjadi alternatif baru. Mesin gol dari Persiram Raja 4, Anderson da Silva memberikan banyak asa, banyak peluang tadi diciptakan oleh Anderson da Silva. 3 peluang tadi diciptakan oleh seorang Anderson da Silva, pemain bernomor punggung 13 ini. Sangat piawai dalam bola-bola mati, inilah dia Anderson da Silva. Pemain yang sempat juga memperkuat Persebaya Surabaya, Bung, pada tahun 2008. Ya.
Setelah itu dia berlabuh ke Mitra Kukar. Luar biasa tadi, Anderson da Silva, dan inilah dia Agung Prasetyo. Kembali anak-anak pesut Mahakam. Masih melakukan serangan-serangan ke jantung pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Sanun Al-Kadri, sang kapten dari Persiram Raja Ampat. Kita saksikan. Side piece kali ini. Kembali sang Algojo tendangan bebas akan mengambil side piece. Eka Ramdhani sudah dilakukan mitra sepak bola. Oh, dihalau saja tadi bola oleh Sanun Al-Kadri atau Anderson da Silva nampaknya. Ini Eka Ramdhani. Sepak pojok kali ini untuk Persisam Putra Samarinda. Yongki nampak masih menunjukkan kekecewaannya terhadap kartu kuning tadi, Bung Barhot. Ya, sangat kecewa. Sudah dilakukan tadi. Ya, nampak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Zuk Owanazoa. Saksikan tadi. Ya, kembali anak-anak Pesut Laut melawan serang, dan mitra sepak bola inilah dia akhir dari babak pertama, di mana gol dari Eka Ramdhani tadi berhasil menambah pundi-pundi gol bagi Eka, dan keunggulan sementara 1-0 untuk Persisam Putra Samarinda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan ulasan-ulasan babak pertama setelah pesan-pesan yang berikut ini. Di belakang Persisam melakukan pelanggaran, dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua Persisam melawan Persiram. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persisam Samarinda setelah gol dari side piece tadi diciptakan oleh Eka Ramdhani pada menit ke-27. Jadi kita saksikan Yuwojik ditarik sedikit ke kanan, Bung Barhot. Iya. Memang posisi yang ideal buat dia. Bungsong berbahaya. Berbahaya. Beruntung masih ada Supriyono di situ. Kawal dengan baik tadi oleh Supriyono. Sebuah umpan yang sangat matang dari Bungsong tadi, coba diberikan kepada Elton Maran, menghasilkan sepak pojok kali ini. Nah dia Anderson da Silva, spesialis bola-bola mati dari Persiram Raja Ampat, sudah dilakukan. Berbahaya mitra sepak bola. Sebuah tendangan atau atraksi tadi dari Yuwojik hampir saja membahayakan gawang dari Agung Prasetyo. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Begitu cermat tadi seorang Yuwojik. Luar biasa tadi, bicycle kick yang sangat terarah sebenarnya. Ya, Beruntung Agung Prasetyo dengan cepat menepis bola. Ya, kita lihat bagaimana kelas seorang Yuwojik, luar biasa. Bola yang terarah sebenarnya ke pojok kiri gawang Agung. memang pengalaman Agung Prasetyo dapat berbicara banyak pada malam hari. Kita saksikan sebuah antisipasi yang sangat baik tadi. Penyelamatan yang cukup gemilang, aksi yang cukup heroik dilakukan sang penjaga gawang Agung Prasetyo. Kali ini serangan kembali dibangun oleh Persisam atau Putra Samarinda. Berhasil tadi. Bungsong tadi umpan kepada Elton Maran. Masih Elton Maran sendiri saja. Ya, kita saksikan Bung, tidak ada pemain yang mensupport di situ tadi. Ya, tidak ada yang mengcover. Oh, Yuwojik nampak ingin menunjukkan sedikit skillnya. Iya. Kembali bergerak ke arah kiri Yuwojik. Nampak ada pesan-pesan khusus dari Coach Banur. Oh, offside. Ya, betul memang. Artinya ketika bola itu ditendang, posisi Yu sudah dalam posisi offside. Oh, dapat dihalau tadi. Serangan dari Persisam Samarinda. Fisik sekali ini. Masih Sareno fisik. Berikan umpan tadi maksudnya kepada Jerry Carpe. Baik sekali pengawalan dilakukan oleh Christian David Uron tadi.
Srdan Lopisic, pemain asal Serbia Montenegro. Dan gawang kali ini langsung tertuju tadi kepada Juwojic. Pelanggaran nampaknya. Anderson da Silva. Sangat mobile sekali peran dari Anderson da Silva, Bung. Bergerak dari sektor kiri ke sektor kanan mencari celah. Tentunya untuk memberikan umpan-umpan matang kepada lini depan dari Persiram Raja Ampat yang dihuni oleh Juwojic, Bomsong dan juga Elton Maran yang saling bekerja sama. Ya, sedikit lebih hidup kita lihat serangan-serangan dari anak-anak Raja Ampat di awal babak kedua ini. Antisipasi tadi Yongki Aribowo. Yongki Aribowo! Sayang sekali tandukan Yongki tadi. Masih belum mengarah ke gawang dari Ari Kurniawan. Dapat kita saksikan mitra sepak bola. Umpan yang begitu manis dari Supriyono tadi. Umpan diagonal yang sangat baik. Oh, nampak heading dari Yongki sangat mubazir tadi. Ya, ini yang justru bertolak belakang dengan seorang Gonzales yang walau tidak memiliki tubuh yang tinggi namun memiliki heading yang mematikan yang tidak dimiliki oleh Yongki. Jerry Carpe kali ini masih Jerry Carpe. Sungkur tadi Jerry Carpe dijaga ketat. Barisan belakang dari Persiram Raja Ampat. Sudah membayang-bayangi tadi Dias Angga, nampak sudah bersiap-siap untuk menerima bola dan memberi umpan. Nah, Dias Angga, kita saksikan aksi skill individu yang sangat baik dipertontonkan tadi oleh Jerry Boy Carpe. Anggaran tadi Dias Angga. Ada Jean-Paul Bomsong, striker yang sudah mengoleksi 10 gol sejauh ini bersama Persiram Raja Ampat. Kembali anak-anak Dewa Laut mencoba mengkreasikan sebuah serangan. Kapten Sanun Al-Qadri. Oh, jelas sekali. Jelas sekali offside. Terlalu terburu-buru. Ya, apakah jebakan-jebakan offside menjadi salah satu strategi untuk mematikan serangan-serangan dari Persiram, Bu? Ya, namun kalau kita perhatikan speed atau kualitas yang dimiliki oleh lini depan Persiram, ini akan sangat berbahaya jika terlalu sering melakukan jebakan-jebakan offside seperti ini. Andi Mohtar tadi, pemain yang cukup rajin dalam membantu serangan dan mempunyai peran yang sangat penting bagi lini tengah dari Persiram atau Persisam Putra Samarinda maksud saya. Kali ini Jerry Carpe. Oh, kesempatan tadi coba dimaksimalkan oleh Fandi Mohtar, namun bola masih belum menemui sasaran tadi. Tadi Fandi Mohtar, pemain yang sempat memperkuat Arema Indonesia. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Supriyono. Nampak terjadi handsball di sini. Ya, hampir 90% tendangan bebas dilakukan oleh ahlinya Anderson da Silva, Bung Barhut. Ya, namun harus diwaspadai kendala fisik dari seorang Anderson yang memasuki usia ke-36. Yongki tadi maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Srdan Lopisic. Bola masih dikuasai oleh anak Persisam. Play on bukan merupakan sebuah pelanggaran. Juwojic kali ini masih Juwojic. Oper daripada Silva. Juwojic minta sepak bola. Oh, dan gol.
Sebuah akselerasi yang sangat baik tadi. Walaupun sedikit ragu-ragu Bung Barhot, namun seorang Yu Wojik mampu memberikan atau menendang bola dengan sangat baik ke sudut jauh dari penjaga gawang Agung Prasetyo. 1-1 sekarang skor untuk Persisam dan juga Persiram. Ya, ini yang kita bahas tadi, bahwa seorang Yu Wojik akan lebih berbahaya jika dia datang dari bawah, dari lini tengah. Ya. Dan kita lihat bagaimana kualitasnya luar biasa. Bagaimana dengan indahnya dia mengecoh penjaga gawang Agung. Dan memang sangat sulit bola seperti itu. Dari sini dapat kita saksikan inilah peran sesungguhnya dari seorang Yu Wojik. Dan dia merupakan seorang petarung. Dan ketika ditempatkan atau diposisikan menjadi pemain tengah, perannya akan sangat nyata dan begitu berbahaya tadi. Kita saksikan 1-2 dia kerjasama dengan Anderson da Silva. Dan kita saksikan bola terus saja mengalir ke dalam gawang dari Agung Prasetyo. Yu Wojik pelan saja. Placing ball yang sangat baik tadi dilakukan oleh Yu Wojik. Ya, luar biasa indahnya. Ya, bermula dari true pass yang bagus dari Anderson. Kita lihat. Nah, dia peran sesungguhnya dari seorang Yu Wojik. 1-1 sekarang skor. Tentunya dengan lahirnya gol tadi akan lebih meningkatkan semangat juang para pasukan Persisam Putra Samarinda atau Pesut Mahakam untuk kembali mendulang gol di babak kedua ini. Kita saksikan Eka Ramdhani sudah dilakukan dan padahal sudah bersiap-siap tadi Akbar Rashid dan juga Srdan Lopisic yang mempunyai postur tubuh yang tinggi. Bomsong yang sedikit ditarik ke kanan tadi. Kembali Yongki. Eka Ramdhani kali ini dapat dihalau tadi. Umpan matang dari Eka Ramdhani. Nampak Stephen Henabo mengalami masalah tadi. Kita saksikan apa yang terjadi. Betul, tumpuan kaki yang salah ketika dia landing. Ya, nampaknya ada masalah di ankle dari Stephen Henabo. Salah menumpu betul sekali. Bung Barhot harus mendapat perawatan medis. Pemain yang ini yang kita bahas tadi sudah dipersiapkan. Okto atau Octavianus Maniani. Apakah mitos Persiram yang selalu mengalahkan tim-tim besar akan terjadi pada pertandingan malam hari ini? Ya, nampaknya Elton Maron harus ditarik keluar, digantikan oleh Okto Maniani. Ya, apa message dari Bung Banur dimasukkannya dengan Okto Maniani menggantikan Elton Maron tadi, Bung? Ya, dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa tidak ada keraguan seperti yang dikatakan oleh Banur sebelum atau menjelang pertandingan bahwa target mereka ada 3 poin. Ya. Artinya tidak ada keinginan mereka untuk mengurangi daya gedor lini depan. Harus berhati-hati barisan pertahanan dari Persisam Samarinda. Saksikan terjadi pelanggaran tadi mitra sepak bola. Body contact tadi. Kita nantikan peran dari Okto Maniani yang baru saja dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Itu saja untuk menambah daya gedor dari Persiram Raja Ampat. Cukup baik penjagaan yang dilakukan oleh Ubay Kudian tadi. Akbar Rashid tadi melakukan sliding tackle. Yongki Aribowo kembali terlepas. Sejauh ini bagaimana Anda melihat peran seorang Yongki, Bung Bar? Ya, emang Yongki menjadi tanda tanya besar buat Pusamania. Beberapa kali memiliki peluang namun gagal begitu saja. Artinya
ekspektasi yang sangat besar sebelum kompetisi dimulai terhadap diri Yongki. Hingga saat ini belum terpenuhi dengan baik. Nah dia Yuwojik yang menciptakan gol tadi. Sehingga skor bukan 1-1. Kita saksikan lihat proses terjadinya gol di babak kedua tadi. Pelan saja sontekan yang dilakukan oleh Yuwojik, tetapi mengarah deras ke gawang dari Agung Prasetyo. Dan ekspresi kegembiraan dari Yuwojik setelah menciptakan gol, dan mungkin ini adalah gol pertama dari Yuwojik untuk Persiram, Bung Barhut. Iya. Dan ya betul, pemain baru Persisam asal Korea, Kim Dong Chan, masuk menggantikan Yongki Aribo yang seperti kita katakan tadi sangat tampil di bawah form di babak pertama dan di awal babak kedua ini. Yang nampaknya pelatih Hendry Susilo akan menduetkan Jerry Karpe dan juga Kim Dong Chan. Ya, melihat keberhasilan Yuwojik tadi tampaknya menjadi inspirasi buat Hendry Susilo untuk mengeluarkan pemain Korea anyar yang mereka miliki, Kim Dong Chan. Supriyono akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Dan tentu saja seluruh supporter dari Pusamania akan menunggu aksi-aksi dari Kim Dong Chan. Jauh saya sudah dilakukan tadi Supriyono. Ya, tentunya amunisi baru Kim Dong Chan diharapkan mampu menambah daya gedor dari lini depan Persisam Putra Samarinda kali ini. Oh, sebuah kesalahan tadi. Maksudnya baik, Bung Barhot. Iya, Seorang Ari Kurniawan tadi menepis bola, tetapi bola membentur badan dari Jerry Karpe. Kita saksikan di tayangan lambat. ya, Hampir saja. Iya, dan terlambat reaksi Jerry untuk mengejar dan melakukan rebound. Tidak menyangka bola akan mengenai Iya. tubuhnya tadi. Kembali anak-anak Sud Mahakam bermain setengah lapangan, Bung. Bola masih di otak-atik di lini pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Apakah Persisam akan kembali membuahkan gol di babak kedua ini? Kita saksikan. Karamdani tadi. Pelanggaran oleh Dias Angga, mitra sepak bola. Nah, dia Dias Angga. Ya, kita lihat memang Ya. keputusan tepat dari wasit Aing. Justru free kick ini untuk melindungi kepala Dias Angga yang seperti disengaja menabrakkan kaki Yuwojik tadi. Sebuah tendangan spekulasi tadi coba dilesakkan oleh Bumsong. Masih belum membuahkan hasil tadi mitra sepak bola. Kembali kali ini anak-anak Pesut Mahakam mencoba membangun serangan. Fandi Muhtar meliuk-liuk dia. Akbar Rashid tadi. Supriyono. Oh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Stephen Henambo. Dan Stefanus Reynold Endambo sempat memperkuat Persitara Jakarta Utara dan juga sempat bermain untuk Persidafon dan Persiba Bantul. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Ya. Sebuah penyelamatan yang gemilang tadi dilakukan oleh Ari Kurniawan. Sayang sekali heading dari Jerry tadi langsung mengarah ke gawang dengan lemah. Padahal mestinya dia heading lagi ke kotak penalti untuk di crossing. Saksikan Kim Dong Chan tadi sudah bersiap-siap untuk mengeksekusi bola liar. Namun tangkapan Ari Kurniawan begitu baik tadi. Kim Dong Chan.
Aksi pertama dari Kim Dong Chan untuk Persisam Samarinda. Masih Kim Dong Chan, baik sekali mitra sepak bola. Umpan tadi, saya rasa keputusan yang tepat dari Coach Henry Susilo memasukkan Kim Dong Chan. Perannya begitu cukup berbahaya bagi lini pertahanan dari Persiram ketimbang Yongki tadi, Bung. Betul, jauh lebih mobil dibanding Yongki. Barasid sudah bersiap-siap di kotak penalti. Sudah dilakukan mitra sepak bola. Dan mitra sepak bola, gol, 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 gol. Sebuah sepak pojok yang kembali diambil dari kaki seorang Eka Ramdhani, mampu disahkan dengan baik tadi melalui tandukan dari pemain berpostur tubuh 190 cm Jerry Boima Karpe. 2-1 skor sementara untuk Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat bagaimana luar biasanya setelah Yongki keluar, akhirnya Jerry Karpe leluasa di kotak penalti, posisi yang jelas, dan kali ini dia memiliki kesempatan yang bagus lewat heading yang mematikan di saat penjaga gawang Persiram Raja Ampat berbenturan dengan rekannya sendiri. Ya. Jerry memanfaatkannya dengan merobek gawang Persiram lewat heading yang sangat bagus. Saksikan kembali dari kaki Eka Ramdhani tadi. Memang secara postur tubuh Betul. tidak perlu melakukan lompatan yang tinggi, namun memang postur tubuh yang cukup mendukung. 190 cm. Ya, dan kita lihat jelas justru penjaga gawang Persiram terganjal oleh rekannya sendiri. Iya, betul sekali, Bung. Tidak ada pelanggaran di situ. Betul, karena tidak ada kontak langsung Betul. tadi antara penjaga gawang dan juga Jerry Karpe. 2-1 tentunya, apakah Persisam akan kembali meneruskan tren positifnya untuk mengalahkan tim-tim dari Papua. Ada ekspresi dari Yu Wojik. 5 gol sudah dikemas oleh Jerry Karpe di musim ini. Ya, kita lihat diganjal oleh rekannya sendiri. Ya, sebetulnya tadi Christian David Uron sudah sempat menghalau bola. Ya, namun bola kembali membentur Betul. mister atas. Dan ketika jatuh sudah melewati garis di bawah mister. Ya, ekspresi kegembiraan juga tampak dari raut wajah Agung Prasetyo. Tendangan gawang kali ini untuk Persisam Putra Samarinda. Ya, kita saksikan. Sebuah peluang yang sangat baik tadi didapatkan oleh Christian David Uron. Sebuah tendangan kencang tadi. Saya rasa apabila Persisam ingin mempertahankan kemenangan seperti ini, Bung, lini belakang tidak boleh lengah tentunya. Ya, Robi, ya. Betul, dan sebenarnya lini belakang Persisam itu sangat kokoh. Supriyono, Luona, Robi, dan Dias Angga. Dan di sini memang dibutuhkan kesabaran seorang Akbar Rashid dan Fani Mohtar untuk tidak terlalu banyak naik ke atas. Mereka harus lebih disiplin, berdiri di depan 4 pilar itu. Anderson da Silva memprotes keputusan wasit tadi. Ya. Dari gerakan tangannya terlihat jelas pernyataan Anderson bahwa dia baru pertama kali melakukan kesalahan ringan seperti itu. Menurut dia tidak pantas mendapat kartu kuning. Namun wasit Aing Soaran berpendapat lain. Kembali kali ini serangan coba dilakukan anak-anak Papua. Tidak cermat tadi Christian David Uron. Mudah-mudahan ini bukan merupakan indikasi atau tanda-tanda kelelahan fisik, Bung, dari para pemain Persiram yang konon mempunyai daya tarung dan semangat juang yang tinggi. Jangan yang ketat tadi dilakukan oleh sang kapten Sanun Al-Qadri.
pada pemain Persisam Samarinda. Yang merasa kesakitan Supriyono, Bung. Kita saksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi. Duel tadi antara Okto dan Supriyono, nampaknya kaki dari Okto. Ya, namun bukan pelanggaran yang berat, bukan pelanggaran yang layak diberi kartu kuning memang. Artinya kita lihat benturannya tidak begitu keras Betul. tadi. Ya, kita lihat betul Supriyono sudah bangun. Agak sedikit berlebih nampaknya Supriyono tadi. Eka Ramdhani kembali akan mengeksekusi bola mati. Sudah dilakukan. Berbahaya tadi Jerry Karpe, harus dijaga oleh dua pemain belakang dari Persiram Raja Ampat. Ya, walaupun Persiram sempat membalas dengan 1 gol tadi, Bung. Namun sejauh ini masih ada yang kurang begitu, Bung, di sektor tengah dan juga sektor depan dari Persiram Raja Ampat, Bung Barhut. Ya, tampaknya kemampuan mereka untuk menyamakan kedudukan tadi membuat mereka sedikit agak lengah. Dan ini sangat dimanfaatkan terutama di lini tengah Persiram. Kita lihat bagaimana dominannya lini tengah Persisam. Umpan tadi dari Supriyono maksudnya langsung kepada Kim Dong Chan. Kembali serangan kali ini coba dikreasikan oleh anak-anak Dewa Laut. Barasid dan Eka Ramdhani cukup padu dia di lini tengah. Jerry Karpe mencoba melewati sang kapten Sanun Al-Kadri. Jerry Karpe, pemain yang berhasil melesakkan gol di menit ke-63 tadi. Mitra sepak bola, semakin seru saja pertandingan pada malam hari ini. Tentu saja menjadi tontonan yang layak untuk menemani weekend Anda. Dias Angga, rekan dari Eka Ramdhani dari Persib Maung Bandung. Sempat bermain 2 tahun Dias Angga bersama Persib. Wanazoa tadi. Bumsong. Bayang-bayangi oleh Fandi Muhtar. Masih Bumsong. Baik sekali aksi dari Bumsong. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Wanazoa. Saksikan Fandi Muhtar. Tidak ada pilihan lain selain melakukan tackling tadi. Cukup keras. Bumsong mempunyai body balance yang sangat stabil dan sangat kuat. Berbahaya kali ini. Dengan bebas akan diambil oleh Anderson da Silva. Okto Maniani sudah bersiap-siap. Terlalu terburu-buru membentur tubuh Aris. Akbar Rashid tampaknya tadi. Kembali kali ini anak Persiram masih berjuang keras untuk bisa mengkreasikan sebuah gol dan terlalu deras tadi bola bagi Okto Maniani. Ini dia Okto. Ya, offside jelas sekali. Mitra sepak bola. Dan nampaknya Okto Maniani dipasang sedikit agak ke tengah, Bung Barhot. Iya, betul. Dia sangat diharapkan oleh Coach Banur kecepatan dalam berlari start jarak pendek, sprint. Karena itu menjadi salah satu senjata dari Okto Maniani. Ya. Selain mempertunjukkan tubuhnya yang sering meliuk-liuk. Ya, dan di pinggir lapangan kita lihat sudah bersiap-siap Rifki Eka Putra. Ya. Kita saksikan siapakah pemain Persisam yang akan digantikan oleh Rifki Eka Putra. Nampaknya ada free kick kembali untuk Persisam Samarinda, mitra sepak bola.
Kali ini Sardan Lopicic akan bertindak sebagai Algojo. Masih membentur pagar hidup tadi. Lopicic, pemain asal Serbia Montenegro. Ya, dan nampak Sardan Lopicic harus ditarik keluar. Masuk kali ini Arif Eka Putra. Ya, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan Henry Susilo, Bung, dengan ditarik keluarnya Lopicic, Bung? Ya, bukan hal yang mengejutkan memang karena kita lihat pemain Montenegro berusia 27 tahun itu tidak tampil sangat bagus di babak pertama dan di pertengahan babak kedua ini. Wajar jika Arifki yang lebih energik, lebih mudah dimasukkan oleh coach Henry Susilo untuk lebih meningkatkan aktivitas atau kemampuan lini tengah mereka. Kembali kali ini serangan coba dikreasikan oleh anak-anak Persiram. Masih bermain atau berkotak-atik di lini belakang tadi. Sedikit memainkan tempo anak-anak Persiram Raja Ampat. Masih mencoba mengkreasikan atau mencari celah. Ya, betul. Karena memang pressing yang dilakukan oleh Persiram, kita lihat seperti yang barusan terjadi. Langsung di tempat pertama anak Persiram menguasai bola. Persisam langsung menekan mereka. Play on. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Jerry Carpe. Kembali kali ini Persiram mencoba menekan Oktomaniani. Inilah dia aksi pertama dari Oktomaniani. Oh, tidak cermat tadi. Oh, passing dari Okto. Berbahaya kali ini. Eka Ramdhani. Ya. Kim Dong-san. Kim Dong-san. Oh, padahal sudah dua pemain dari Persisam menunggu di sana, Bung. Oh, belum cermat tadi. Umpan dari pemain yang baru saya dimasukkan. Ya, Rifki Eka Putra. 2-1 skor sementara sampai dengan menit ke-75 ini. Terlalu deras tadi bola. Tidak mampu dikejar oleh Nasution Karubaba. Nah, dia coach Henry Susilo memberikan instruksi tadi. Ya, Okto nampaknya mulai beroperasi di sektor langganan ya, sektor sayap kanan. Sayang pelanggaran terjadi nampaknya terhadap Dias Angga tadi. Inilah dia sosok seorang Oktomaniani, Bung. Okto tidak merasa melakukan pelanggaran berat sehingga dia bereaksi seperti memprotes free kick dari wasit tadi. Kembali kali ini serangan coba dilakukan Persisam. Dari kaki Arif Eka Putra tadi. Masih kotak-atik para pemain Persiram di barisan pertahanan. Ya, kembali koordinasi yang kurang baik dan komunikasi yang tidak terlalu baik dilakukan oleh anak-anak Persiram Raja Ampat sehingga bola seringkali putus begitu saja, Bung. Aliran-aliran bola. Betul. Artinya memang beberapa kali permutasi atau pergantian tempat antara pemain di lini tengah seringkali juga kacau. Ya. Sehingga passing yang diberikan kadang-kadang ke arah yang tidak jelas. Ya, sekarang tadi terjadi dalam antisipasi bola Nasution Karubaba. Umpan jauh kali ini Nasution Karubaba. Dia kepada Bum Song. Sudah kembali ke posnya Bum Song kali ini. Jerry Carpe. Penjagaan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Sanun Kadri terhadap Jerry Carpe. Oh, Oktomaniani, mitra sepak bola kita saksikan.
Ya. Cepat sekali tadi, tiba-tiba sudah berada di lini depan, Bung. Ya, dan memang kendala postur membuat penjaga gawang Agung Prasetyo dengan mudah lebih dulu menyentuh bola, menguasai bola. Ya, kembali antisipasi yang sangat baik tadi oleh lini belakang dari Persiram. Ya, nampak masuk Fajar Legian menggantikan Fandi Muhtar. Ya, gelandang muda asal Bali ini terkenal memiliki tenaga dan keberanian yang sangat bagus. Salah satu kelemahan dari Fajar Legian selama ini adalah temperamental. Ya, Selebihnya dia memiliki masa depan yang sangat bagus di Persisam Samarinda. Fajar Legian Siswanto, berusia 26 tahun. Pemain yang direkrut dari Persih Milahan. Kembali kali ini Karamdani. Oh, dia dapat diantisipasi tadi bola oleh Kim Dong Chan. Umpan yang cukup baik tadi. Kembali Okto Maniani. Masih Okto. Nasution Karubaba. Masih Yuwojik. Sendiri saja Yuwojik. Tentu saja membutuhkan support dari rekan-rekannya di lini tengah. Yuwojik baik sekali. Pada Okto Maniani. Masih Okto mitra sepak bola. Oh. Inilah dia angle-angle. Ya, posisi yang sangat tepat untuk Ya, seorang Anderson. betul Kaki sekali, Bung. kirinya dan jarak yang sangat berbahaya. Kita saksikan siapakah eksekutor tendangan bebas kali ini. Saya rasa Anderson da Silva. Karena dengan tendangan kaki kirinya sangat ideal sekali untuk posisi kali ini. Baik sekali tadi Okto Maniani dalam menciptakan bola side piece. Berikan instruksi tadi penjaga gawang Agung Prasetyo kepada rekan-rekannya. Kita saksikan apakah tendangan bebas kali ini akan berbahaya. Nampaknya akan diambil oleh Okto atau Anderson da Silva, mitra sepak bola. Saksikan Anderson da Silva. Kembali Bung, shoot on target. Dan ini merupakan tendangan bebas keempat yang dieksekusi oleh Anderson da Silva. Semuanya on target. Dan kita lihat bagaimana ketenangan dan bentuk melengkung yang sangat bagus. Ya, Beruntung Agung Prasetyo positioningnya sangat tepat. baik sekali apabila kita melihat aksi-aksi dari Anderson da Silva. Mengingatkan kita pada Robi Gaspar juga mempunyai tendangan-tendangan bebas yang sangat berbahaya juga. Saksikan sekali lagi. Apabila dia mengarahkan ke tiang jauh, saya rasa hasilnya akan berbeda, Bung. Iya. Baik sekali bola. Melengkung tadi. Kali ini kembali Kim Dong Chan. Masih Kim Dong Chan mitra sepak bola. Umpan dia kepada Fajar Legian. Supriyono kali ini. Overlapping dia, Supriyono. Oh, sayang sekali. Fajar Legian mencoba mengejar bola kali ini. Berbahaya kali ini serangan balik. Dikomandoi oleh Okto Maniani. Masih Okto Maniani. Bumsong kali ini. Dan mitra sepak bola kita saksikan. Oh, sebuah peluang tadi dari Yuwojik berhasil digagalkan kembali oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Mulai sedikit lengah kembali Bung, pertahanan dari Persisam Samarinda. Ya, beruntung kita lihat bagaimana kecepatan Agung dalam menutup sudut tembak dari penyerang Persiram ini. Kita saksikan inilah dia peluang yang cukup baik tadi. Kembali pengalaman Agung Prasetyo. Berbicara banyak pada pertandingan malam hari ini. Kembali menggagalkan peluang yang sangat baik tadi oleh Yuwojik.
Nampak ada pemain Persisam Samarinda yang tersungkur di sana, mitra sepak bola. Kita saksikan dalam tayangan lambak nampaknya Kim Dong Chan. Ya, betul. Ada tarikan di situ. Ya. Nah, dia Kim Dong Chan. Ini dia suasana di Stadion Segiri Samarinda masih dipenuhi sesaki oleh Pusam Mania, Bung Barhot, luar biasa. Iya, dan Animo sepak bola di sana. memang kita lihat penantian mereka, 3 poin yang mereka harapkan akan mampu membuat mereka naik ke peringkat 9, menggeser Pelita Jaya. Eka Ramdhani tadi. Ya, tentu saja dengan hadirnya seorang Kim Dong Chan, striker yang direkrut dari John Book Hyundai Motor, tentu saja akan memberikan warna tersendiri bagi lini depan Persisam Samarinda. Ya, dan sudah kita lihat jelas tadi kontribusinya. Ya, Begitu masuk menggantikan Yongki Ariwibowo, lini depan Persisam langsung benar-benar hidup. ya kita saksikan tadi walaupun asisten wasit sudah mengangkat bendera, namun tidak dikomentari oleh Aing Suarla tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat, ya jelas sekali. Jerry Carpe sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Nah, dia Jerry Carpe, striker yang sudah mengoleksi 5 gol. Masuk Arifin, menggantikan Nasution Karubaba. Apa yang dilakukan Bung Banur di sisa waktu ini, Bung? Iya, jelas sekali dengan masuknya Arifin. Coach Banur ingin sekali meningkatkan daya dobrak lini depan mereka dengan menambah jumlah pemain di sektor gelandang. Ya, dan sekarang Tomoyuki yang menjadi pemain terakhir penggantian di kubu Persiram. Tomoyuki Sakai, mantan pemain Pelita dan Persiwa Wamena yang berusia 32 tahun. Artinya pemain jatah Asia kedua. Baik sekali tadi akselerasi yang dilakukan oleh Kim Dong Chan. Sangat tepat keputusan Persisam mendatangkan pemain asal Korea Selatan ini. Oh, kembali bola berhasil direbut tadi mitra sepak bola oleh Akbar Rashid. Kembali kali ini. Serangan coba dilakukan tadi. Oh, oleh Nasution Karubaba. Tindakan safety first yang berbahaya tadi. Nyaris diserobot oleh penyerang Persiram. Masih ada kesempatan untuk Persiram Raja Ampat untuk bisa minimal menyamai kedudukan dalam pertandingan malam hari ini. Karena mereka masih mempunyai pemain-pemain yang bermaterikan, pemain yang sangat memiliki skill individu yang sangat baik. Seperti tadi kita saksikan Tomoyuki Sakai yang mulai dimasukkan dan juga Okto Maniani. Bahaya, oh! Sebuah terobosan tadi maksudnya kepada Okto. Masih membentur badan dari Okto Maniani tadi. Sanun Al-Kadri. Iwujik tadi. Ya, kita lihat baru saja Fajar Regian memperlihatkan kemampuan skill yang sangat bagus, Ya. ketenangan yang luar biasa dari anak muda asal Kota Bali ini. Nampak ada pergantian pemain lagi dilakukan oleh kubu Persisam nampaknya. Oh, justru seorang Anderson ditarik keluar, Bung. Iya. Tampaknya faktor kelelahan atau cedera karena memang
faktor usia yang sudah memasuki usia 36 tahun. Berbahaya tadi. Sebuah umpan coba dilesakan oleh Dias Angga. 2 menit lagi waktu tersisa. Dan skor sementara 2-1 Mitra Sepak Bola untuk keunggulan Persisam Samarinda. Bahaya kali ini. Bumsong tadi maksudnya. Oktomaniani mulai bergerak ke sektor sebelah kiri. Nadia Fajar Legian. Kekecewaan Fajar Legian. Mestinya memang wasit aing tidak meniup fluid di situ karena advantage, keuntungan buat Persisam dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mencetak gol tambahan tadi. Hilanglah sudah peluang itu akibat tiupan yang mestinya tidak perlu. Agung Prasetyo dengan gawang tadi masih terus berjuang untuk menggandakan kedudukan anak-anak Persisam Samarinda. Dan nanti-nantinya mereka memberikan pressure pada lini belakang dari Persiram Raja 4, Supriyono. Dongchan kali ini. Baik sekali akselerasi dari Kim Dongchan. Berikan umpan kepada Jerry Karpe. Terlalu deras tadi umpan. Masih Jerry Karpe. Ya. Berusaha killing time anak-anak Persisam. Coba melewati pemain belakang yang baru saja masuk menggantikan Anderson da Silva, Arifin, putra asli Papua. Saksikan Jerry Karpe apakah masih bisa menambah keunggulan untuk timnya Persisam Samarinda. Pelanggaran tadi. Ya, 2 menit tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan pada malam hari ini. Apakah tim Persiram Raja 4 mampu memperkecil ketertinggalan? Ya, kita saksikan. Agung Prasetyo. Dengan gawang kali ini. Ya, kita saksikan kegembiraan dari para supporter Pusamania walaupun pertandingan belum berakhir. Namun para supporter sudah percaya diri timnya bisa menang pada malam hari ini. Bumsong. Oh, berbahaya kali ini Mitra Sepak Bola. Dapat kita dan gol. Sebuah umpan matang berhasil dilesakan oleh Yu Wojik tadi di menit ke-90 di akhir-akhir dari babak kedua ini sehingga skor berubah jadi 2-2. Ya, kita lihat baru saja drama sepak bola terjadi bagaimana di detik-detik terakhir saat 3 poin sudah di depan mata anak-anak Persisam. Pemain Korea ini kembali mencetak gol kedua yang membungkam semua pemain dan juga supporter. Kita lihat ekspresi supporter Persisam bagaimana terkejutnya mereka dengan gol yang dicetak oleh pemain Korea ini. Luar biasa. Inilah dia Bung. Di sisa-sisa babak kedua ini namun striker asal Korea Yu Wojik berhasil kembali memperkecil ketertinggalan 2-2. Sontak membungkam publik dari Pusamania. Kita saksikan kelengahan terjadi di lini belakang. Dan Mitra Sepak Bola itulah dia hasil terakhir antara Persisam Samarinda dan Persiram Raja 4. 2-2 setelah tadi Yu Wojik berhasil melesakkan gol penyeimbang di menit ke-90. Kami akan segera kembali dengan ulasan babak pertama dan babak kedua. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Indonesia Super League Antv.